Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Astutamza dari kelas PBSDC. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bimbingan dan konseling. Bagian A, pertama itu bagian A, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya bagian B, kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Alat untuk pemahaman terhadap perkembangan siswa dapat menjadi dasar bagi dan proses pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan perilakunya yang baru. Perkembangan siswa di sekolah meliputi aspek-aspek fisik, kecerdasan, emosi, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan terdapat 3 wilayah pelayanan bimbingan dan konseling yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 1. Wilayah manajemen dan kepemimpinan. 2. Wilayah pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketiga, wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan. Saya akan menjelaskan 3 wilayah ini. Yang pertama itu wilayah manajemen dan kepemimpinan. Di sini, wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan para petugas administrasi lainnya. Dan kedua itu wilayah pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan dan kurikulum dan juga pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang ketiga, wilayah bimbingan dan konseling yang mendirikan. Di sini, wilayah ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada kegiatan kesiswaan secara individual, agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Selanjutnya yaitu kedudukan pelayanan bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah, yaitu bagian A, kedudukan bimbingan dan konseling menurut kurikulum KTSP. Bagian B, bimbingan dan konseling menurut kurikulum 2013. Pada kedudukan bimbingan dan konseling menurut kurikulum KTSP terbagi atas beberapa. Yang pertama, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Dan yang kedua itu lebih menekankan pada aspek kepengetahuan. Dan yang ketiga itu jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Dan yang keempat itu jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak. Yang kelima itu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dan yang keenam itu TIK sebagai mata pelajaran. Dan yang ketujuh itu penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Dan yang kedelapan itu pramuka bukan ekstrakurikuler wajib. Dan yang ke-9 itu penjurusan mulai kelas 9. Dan yang ke-10 itu BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Dan yang bagian B itu bimbingan dan konseling menurut kurikulum 2013. Bukan bimbingan dan konseling menurut kurikulum 2013 terbagi atas beberapa juga, yaitu 1. SKL, standar kompetensi lulusan ditentukan lebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Nomor 2, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang ketiga itu jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 4. Dan yang keempat itu jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. Dan yang kelima itu proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP sama SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Dan yang keenam itu TIK, teknologi informasi dan komunikasi, bukan sebagai mata pelajaran melainkan sebagai media pembelajaran.
Dan yang ketujuh itu standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dan yang kedelapan itu pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Dan yang kesembilan itu pemintaan atau penjurusan mulai kelas 10 untuk jenjang SMA atau MA. Dan yang ke-10 itu BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang kedudukan bimbingan dan konseling. Jika ada kesalahan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.